Halo teman-teman semua, balik lagi bersama dengan Story 3M, di mana kita kali ini akan membawakan alur cerita dari manhwa yang berjudul Murim Psikopat. Baiklah, tidak perlu berlama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Pada chapter sebelumnya, Tangsem secara tidak sengaja menemukan keberadaannya Daeho, dan dia berpikir jika ini adalah kesempatan yang sangat bagus. Para bajak laut itu berkata kalau tidak ada satupun dari mereka yang bisa kabur dari sini, dan pasukannya Daeho menanyakan apa yang harus mereka lakukan sekarang. Daeho tentunya berteriak jangan takut mati, karena tidak mungkin para bajak laut yang tidak memiliki otak itu bisa mengalahkan mereka bertarung di daratan. Para bajak laut itu berkata apakah mereka pikir jika para bajak laut ini tidak bisa bertarung di darat hanya karena mereka selalu berkeliaran di perairan. Seorang bajak laut berkata agar mereka tidak membiarkan satupun dari mereka hidup, dan Daeho berkata kalau mereka pasti bisa selamat, lalu mereka akan kembali ke klan Danri. Semua orang jelas saja bertarung habis-habisan, seperti ini adalah sebuah peperangan, tapi hanya ada satu orang yang tertarik untuk melawan orang yang lebih kuat. Pria itu tidak lain adalah Tangsem yang sekarang ini menyamar menjadi seorang bajak laut karena kebetulan dirinya memiliki urusan dengan Daeho yang masih belum selesai. Tentu saja Daeho sangat terkejut dengan pergerakan bajak laut yang satu ini karena pergerakannya yang begitu cepat seperti seorang ahli bela diri dan tidak seperti para bajak laut lainnya yang asal menyerang. Selain itu, karena tubuhnya yang sudah mencapai batasnya, dirinya tidak akan sanggup untuk bertahan lama dalam pertarungan, jadi dirinya harus segera menyelesaikan pertarungan ini. Seketika itu juga Daeho menggunakan teknik pedang aliran tunggal 10, yaitu gaya terbang menelan 10 pedang beruntun. Tentu saja Tangsem tidak menyangka kalau Daeho akan langsung menggunakan kartu trufnya, dan dia menyimpulkan kalau orang ini berniat untuk langsung menghabisinya. Namun tentu saja Tangsem sekarang ini jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Bahkan sekarang dia tidak lagi kesulitan untuk menangkis teknik berpedang klan Danri. Tangsem berpikir kalau sekarang dirinya bisa melihat arah serangan pedangnya. Jadi sepertinya dirinya semakin menjadi kuat dengan event XP ini. Tangsem kemudian mengambil langkah mundur untuk menjaga jarak. Tapi Daeho langsung berlari menyusulnya sambil berkata, apakah dia mencoba kabur darinya? Daeho berteriak kalau dirinya tidak akan membiarkan mangsanya lepas, jadi trik kecil apapun yang sedang dia gunakan tidak akan mempan padanya. Dengan hantaman pedang yang cukup kuat, Daeho membuat Tangsem harus terdorong mundur, tapi itu bukanlah masalah besar untuknya. Seketika itu juga Tangsem melakukan gerakan memutar tubuh dan menghantam kepalanya Daeho menggunakan tendangan angin topan. Tentu saja Daeho tidak akan pernah menduga bahwa Tangsem memang dengan sengaja memancingnya datang padanya supaya dia bisa membuka celah pertahanannya. Tangsem berkata untuk seseorang yang sudah kehabisan tenaga, rupanya dia masih memiliki cukup tenaga untuk bertarung dengannya. Akan tetapi seharusnya dia tetap berpikir dengan jernih dan tidak gegabah, karena itu akan semakin membuatnya mati dengan cepat. Daeho yang tidak terima dengan ejekan itu jelas saja semakin marah dan dia menyerang Tangsem sambil berkata, memangnya orang tidak berpendidikan seperti dia tahu apa? Seketika itu juga Daeho memberikan tusukan yang cukup dalam dan Daeho tertawa kencang sambil berkata, sepertinya dia sendiri yang terlalu meremehkannya. Namun ketika menyadari kalau yang dirinya tusuk barusan itu hanyalah sebuah mayat, Daeho jelas saja sangat tercengang dan tidak bisa menerimanya dengan akal sehat. Daeho bertanya bagaimana bisa dia tiba-tiba membawa sebuah mayat untuk dijadikan sebagai perisai, dan Tangsem berkata jika itu adalah rahasia perusahaan. Daeho sangat yakin kalau orang ini tidak membawa apapun bersama dengannya. Jadi bagaimana bisa dia memunculkan mayat seseorang tepat ketika dirinya mendaratkan serangannya? Tangsem berkata dulu pernah ada seorang kakek tua bilang padanya, dalam pertarungan hidup mati antara seorang seniman bela diri, orang yang lebih banyak menyembunyikan sesuatu yang akan diunggulkan. Tangsem menanyakan apakah hanya gerakan itu saja yang dia sembunyikan, jadi kenapa dia tidak segera mengeluarkan semua kartu tersembunyinya dan segera membunuhnya di sini. Melihat tatapan mata yang terasa sangat familiar itu, Daeho berpikir jika dirinya pernah melihat seseorang dengan tatapan mata seperti itu, tapi dirinya tidak bisa mengingatnya dengan jelas.
Bersamaan dengan itu, Tangsam mulai mengeluarkan beberapa belati dari inventorinya, seperti dia tidak peduli lagi apakah kartu tersembunyinya itu terungkap. Seketika itu juga Tangsam melancarkan serangan tembakan belati ke arahnya Daehyo, dan Daehyo berpikir apakah orang ini sedang menggunakan teknik ilusi. Daehyo berdari apakah dia pikir dirinya akan tertipu dengan teknik ilusinya itu, tapi Tangsam berkata kalau begitu kenapa dia tidak mencoba untuk menerima serangan ilusi ini. Akan tetapi dugaannya Daehyo itu salah besar karena belati-belati yang dilemparkan itu benar-benar nyata dan dia terlambat untuk menghindarinya. Daehyo yang kewalahan menerima serangan tersebut berpikir kalau matanya ini tidak salah melihat jika orang itu benar-benar memanggil sesuatu dari udara kosong. Daehyo berpikir memangnya sihir macam apa yang digunakan oleh orang ini, bahkan dirinya tidak pernah mendengar ada teknik seperti ini di dunia murim. Seketika itu juga Tangsam melaju dengan sangat cepat untuk menghabisi Daehyo yang sekarang ini sedang sekarat, tapi Daehyo masih berteriak kalau dirinya tidak akan kalah. Namun dari belakangnya seorang bajak laut berteriak kalau dirinya sendiri yang akan membunuh kakek tua sekarat ini. Daehyo jelas saja berpikir kalau ini sungguh sangat gawat karena entah dari belakang maupun dari depan, dirinya sudah tidak memiliki jalan untuk menghindar. Daehyo berpikir apakah dirinya akan berakhir seperti ini, padahal masih ada banyak sekali penyesalan yang masih belum dirinya selesaikan selama masa hidupnya. Namun secara tidak terduga ketika Daehyo sedang melongo, Tangsam malah menyerang bajak laut itu sendiri dan membuat keterkejutan Daehyo dikalikan dua. Tangsam yang sangat kesal sekarang ini berteriak, berani sekali dia mencoba untuk mengganggu buruannya. Apakah dia pikir membuat kakek tua ini sekarat adalah sesuatu yang mudah? Tangsam berteriak karena dia sudah berani mengganggu buruannya, maka dia harus membayarnya dengan nyawanya sendiri, dan keterkejutan Daehyo sekarang ini dikalikan 3. Di samping itu Daehyo akhirnya mulai mengingat dari mana dirinya pernah melihat tatapan mata hitam pekat itu, dan itu adalah kecurigaannya sejak awal. Sambil memasang wajahnya yang sangat dipenuhi dengan keterkejutan maksimal dikalikan 4, Daehyo berteriak dasar Sosam si penjaga kandang kuda. Karena semua emosinya sudah mencapai puncaknya, Daehyo membakar masa hidupnya sendiri sambil berpikir, berani sekali penjaga kandang kuda ini mempermainkannya. Sambil menyerang Tangsam secara membabi buta, Daehyo menanyakan sejak kapan dia menipunya, tapi Tangsam berkata dirinya tidak pernah menipunya. Daehyo berkata omong kosong, padahal dirinya sangat yakin waktu itu dia sama sekali tidak pernah belajar ilmu bela diri. Jadi kenapa dia sekarang ini bisa menjadi sekuat ini? Tangsam jelas saja membalas kalau dirinya memang tidak pernah berlatih bela diri waktu itu. Jadi dia tidak akan bisa menemukan apa yang dirinya sembunyikan. Daehyo berkata dasar iblis tidak tahu berterima kasih. Apakah dia ingin membalas kebaikan yang telah diberikan klan Danri dengan melakukan pengkhianatan seperti ini? Daehyo menanyakan apakah kasus bunuh diri massal di Bongyang juga adalah perbuatannya, dan Tangsam berkata kalau bukan dirinya lalu siapa lagi? Tangsam mengatakan waktu itu dirinya mengira kalau dia sudah menemukan bukti bahwa dirinya adalah pelaku sebenarnya, tapi dia malah melakukan tindakan bodoh seperti itu. Daehyo berkata mungkin dirinya memang sudah terlalu tua, sampai tidak bisa membuka topeng yang dia kenakan itu, tapi sekarang dirinya akan membereskan hutang masa lalu itu. Namun bersamaan dengan itu, Tangsam merubah mode pedang panjangnya menjadi pedang rantai dan menutupi seluruh pergerakannya Daehyo. Saking cepatnya pergerakannya Tangsam menggunakan pedang rantai tersebut, Daehyo sampai tidak menyadari bahwa kedua tangannya sudah terpotong duluan. Tangsam berkata kalau begitu selamat tinggal kawan lama, dan Daehyo berkata kalau dirinya harus segera kembali ke klan Danri. Namun sungguh sangat disayangkan, tubuh Daehyo sudah tercincang-cincang habis oleh senjata tersebut tanpa sempat berteriak kesakitan. Tangsam jelas saja bersyukur karena Pak Tua itu meninggalkan pedang berharga ini untuknya, jadi dirinya bisa memiliki banyak kartu tersembunyi yang bisa dirinya gunakan. Beberapa saat setelahnya, pasukan bajak laut telah berhasil membantai seluruh pasukan Gagak Hitam tanpa menyisakan satupun yang selamat. Seseorang menanyakan di mana pasukan bantuannya. Bukankah katanya mereka akan segera membantu mereka, tapi kenapa sampai sekarang mereka belum datang?
Tangsam sendiri berpikir kalau ini sangat aneh, padahal setidaknya akan ada beberapa orang yang menyusul, tapi tidak ada tanda-tanda kalau bantuan itu akan datang. Tangsam berpikir pasti ada sesuatu di balik semua ini, jadi mungkin dirinya harus masuk ke dalam hutan dan memeriksa apa yang sebenarnya terjadi. Namun bersamaan dengan itu, seseorang berkata akhirnya para keparat itu datang juga, padahal mereka semua hampir mati gara-gara bertarung tadi. Orang itu menanyakan kenapa orang penting selalu datang terlambat. Bukankah katanya akan ada bala bantuan yang datang terlebih dulu, tapi Watershadow tidak mengatakan apapun. Melihat semua orang yang memakai pakaian terbalik, orang itu menanyakan apakah ini adalah hari kebalikan atau mereka sedang melakukan ritual aneh. Orang itu berteriak pada pemimpin benteng kenapa mereka lama sekali, dan kalau mereka terlambat seperti ini, orang-orang yang kabur itu akan meloloskan diri. Orang itu berkata seharusnya sebagai seorang pemimpin dia harus datang tepat waktu, tapi Watershadow langsung mendatangi orang itu dalam sekejap. Sambil menghancurkan seluruh tubuhnya dengan pentungannya, Watershadow berkata kalau dia sangat berisik, jadi bisakah dia segera menutup mulut busuknya itu. Jelas saja semua orang sangat terkejut termasuk dengan Tangsam, karena pemimpin mereka sendiri membunuh anak buahnya dengan entengnya. Tangsam jelas saja berpikir sekarang semuanya jadi lebih masuk akal. Kenapa tidak ada satupun bala bantuan yang datang kemari? Karena mereka semua sudah dibunuh oleh wanita gila itu. Watershadow kemudian memerintahkan agar mereka semua segera membunuh para pengkhianat ini dan jangan sisakan satupun dari mereka untuk tetap hidup. Beberapa saat kemudian, pembantaian para bajak laut itu akhirnya benar-benar terjadi dan kelompok yang bersama dengan Tangsam semuanya terpojok. Si botak bertanya kenapa dia melakukan ini pada temannya sendiri. Apakah dia tidak mengingat janji mereka setelah ini mereka akan minum bersama? Orang itu jelas saja menurunkan senjatanya sambil berkata, dirinya sudah tidak sanggup lagi melakukan semua ini. Kenapa juga mereka harus sampai membantai teman mereka sendiri? Orang itu bertanya bagaimana bisa mereka membunuh kawan mereka sendiri dengan menuduh mereka sebagai seorang pengkhianat. Tapi Watershadow berkata kalau begitu dirinya akan membereskannya sendiri. Seketika itu juga tubuh orang itu langsung hancur lebur seperti orang pertama tadi, dan itu jelas saja membuat si botak berteriak kepanikan. Watershadow mengatakan mereka boleh saja bersama teman-temannya itu, tapi dirinya sendiri secara pribadi akan memecahkan kepala siapapun yang berkhianat. Watershadow mengatakan kalau mereka semua sudah dewasa dan mereka memiliki pilihannya sendiri masing-masing, jadi dirinya tidak akan memaksa mereka. Tentu saja semua orang langsung membunuh rekan-rekan mereka yang tidak memakai pakaian terbalik karena perkataan Watershadow itu sama saja dengan sebuah ancaman. Tapi di saat yang lainnya sedang sibuk membunuh satu sama lain, Tangsam yang berhasil menyelinap pergi bersembunyi di balik bebatuan. Sambil bergegas untuk kabur dari sana, Tangsam berpikir kalau dirinya terus berada di sini, maka orang-orang itu akan segera menemukannya. Dengan pergerakan yang sangat cepat, Tangsam mencoba mencari jalan kabur yang tidak dilewati oleh kelompok barusan untuk menghindari pengepungan dari mereka. Namun sungguh sangat disayangkan jika dugaannya Tangsam itu salah besar, karena dia malah menuju ke arah perkemahan kultus demonik yang sekarang ini sedang bersiap untuk mencegat mereka. Tidak memiliki pilihan lain, Tangsam langsung pergi ke arah yang sebaliknya, atau bahkan itu menuju tempat di mana Tang Wu melarikan diri. Tangsam berkata mereka bahkan membunuh sesama bajak laut dan mengelilingi tempat ini dengan banyak orang, jadi sudah pasti kalau wilayah ini sudah menjadi wilayah eksekusi. Tangsam berpikir jika ini adalah pertama kalinya dirinya merasakan diburu oleh seseorang dan dirinya sedang berusaha untuk melarikan diri dari kejaran mereka. Namun meskipun Tangsam memang merasa ini gawat karena dirinya sedang terpojok, tapi dia tersenyum karena ini sungguh sangat menyenangkan. Melihat jika yang berada di depan adalah pasukan kiriman klan Namgung, Tangsam merasa dirinya bisa mengambil XP dari mereka. Seseorang yang melihat jika ada assassin yang sedang mengejar mereka, Pak Dua itu berteriak agar mereka segera bersiap karena musuh akan segera datang menyerang. Namun sungguh sangat disayangkan, seluruh tubuh orang-orang itu langsung tercincang habis dalam sekali cambukan tanpa sempat melakukan pertahanan apapun.
Melihat jika XP yang dirinya dapatkan untuk naik level akan segera penuh, Tangsem merasa jika ini sangat bagus untuk melakukan serangan habis-habisan. Namun sebelum itu, dirinya harus membuat rencana terlebih dulu supaya tidak ada seorang pun yang bisa melihat kemampuan tersembunyinya ini. Bersamaan dengan itu, Tangsem mendengar ada beberapa bajak laut yang sedang mencoba melarikan diri, dan sepertinya mereka juga sadar kalau mereka juga sudah dikhianati. Tangsem merasa kalau dirinya bisa memanfaatkan orang-orang goblok itu untuk rencananya, karena dirinya harus menjadi orang terakhir yang bertarung. Sekarang kita berpindah ke lokasinya Tangsem, di mana mereka telah menghabisi beberapa pengikut kultus demonik yang sudah mencegat mereka di perjalanan. Tang Hua menanyakan apakah kakek juga merasakannya, dan Tang Wu berkata dirinya sudah menyadarinya semenjak mereka mendarat di pulau terpencil ini. Tang Wu yakin kalau mereka dengan sengaja memancing mereka kemari, bahkan rasanya pelarian mereka sengaja dituntun ke arah sini, seolah-olah mereka sekarang ini sedang diburu. Tang Wu yakin kalau mereka sedang berniat untuk memancing mereka pergi ke puncak gunung, dan bersamaan dengan itu salah satu orang memanggil tetua Tang. Tang Wu menanyakan ada masalah apa, dan orang itu berkata kalau tetua Tang harus melihatnya sendiri karena mereka sedang dalam masalah besar. Benar saja ketika mereka memeriksa lokasi yang dimaksud itu, semua orang hanya bisa melongo karena tidak ada yang percaya dengan apa yang sedang mereka lihat. Rupanya dugaannya Tang Wu memang benar jika orang-orang itu dengan sengaja menggiring rombongannya untuk naik ke pegunungan, hingga akhirnya mereka sampai di sebuah jurang. Seseorang berkata tampaklah sudah kalau begini, karena mereka sudah tidak memiliki jalan keluar, bahkan rasanya rasa lelah mereka sama sekali tidak terbayarkan. Pria gendut menanyakan lalu apa yang harus mereka lakukan sekarang, dan yang lainnya berkata padahal mereka hanya ingin merayakan pernikahan putri klan Namgung. Semua orang terus-menerus berteriak sesuatu yang sangat putus asa, sampai-sampai Tang Wu yang mendengarkan semua curhatan mereka sangat muak. Tang Wu kemudian berkarya dasar otak dungu kebanyakan bacot. Apakah mereka pikir kalau mereka saja yang pusing dengan situasi buntu seperti ini? Tang Wu berkata bagaimana bisa anak-anak muda seperti mereka putus asa, bahkan kakek tua seperti dirinya masih belum menyerah. Tang Wu menanyakan apakah mereka akan menyerahkan hidup mereka setelah berjuang sampai sejauh ini. Lalu untuk apa mereka selama ini mengikutinya yang sedang mencari jalan hidup? Tang Wu berkata jika para bajingan itu memang mencegat mereka di sini, maka mereka hanya perlu membunuh setiap bajingan yang datang kemari. Tang Wu menanyakan apakah mereka tidak yakin bisa melakukan itu, dan semua orang jelas saja tidak bisa menjawab perkataannya itu. Melihat jika ada beberapa kelompok bajak laut yang sudah menyusul mereka, Tang Wu berkata lebih baik mereka bertarung untuk hidup daripada mereka mati konyol di tangan para bajak laut. Tang Wu berkata agar mereka segera bersiap karena dirinya juga akan mengerahkan segalanya yang dirinya miliki supaya dirinya bisa selamat dari sini. Akan tetapi para bajak laut itu mengangkat tangannya sambil berkata kalau mereka sebenarnya juga sedang melarikan diri, jadi mereka tidak ada niatan untuk bertarung melawan mereka. Melihat reaksi Tang Wu yang tidak menyadarinya, rupanya dia belum tahu kalau dirinya masih hidup dan sedang menyamar di sini. Tang Wu jelas saja menanyakan apa maksudnya, dan para bajak laut itu berkata kalau mereka juga sedang kabur dari kejaran orang-orang gila itu. Bajak laut itu memberitahu kalau pemimpin benteng bersama dengan orang-orangnya sekarang ini sedang mencoba untuk membunuh mereka, jadi mereka sama-sama diburu oleh para bajingan itu. Tang Wu berpikir apakah ada konflik internal di antara mereka, jadi mungkin ini adalah kesempatan untuk menerobos lingkaran mereka dan kembali ke bawah. Tang Wu berkata kalau begitu sebaiknya mereka segera menyingkir dari jalannya karena mereka ingin agar mereka segera kembali ke bawah gunung. Namun secara tiba-tiba, seseorang tertawa dengan sangat kencang sambil berkata, lucu sekali mendengarkan pahlawan hebat yang ketakutan seperti itu. Byeon-yong berkata padahal dia sudah mencoba kabur sekeras ini, tapi pada akhirnya dia tetap masuk ke dalam perangkapnya. Sungguh sangat ironis sekali. Byeon-yong mengatakan kalau dia terlihat persis seperti seekor tikus yang terjebak di dalam wajan yang berisikan dengan minyak, jadi dirinya hanya tinggal menyalakan kompor untuk memasaknya.
Kang Wu jelas saja berteriak, memangnya siapa si gendut brengsek ini? Dan Byung tertawa sambil berkata dirinya melupakan itu. Sambil memakai wajahnya Do Ho-ok, Byung menanyakan apakah sekarang kakek tua mengingat siapa dirinya, atau apakah dirinya perlu memperkenalkan dirinya lagi. Melihat Do Ho-ok yang masih tertawa lebar seperti itu, Kang Wu jelas saja berteriak kalau dirinya akan segera mengirimnya ke neraka paling dalam. Water Shadow mengatakan agar Shifting Shadow tidak mengatakan banyak omong kosong dan segera urus tangan pemburu jiwa itu karena mereka tidak memiliki banyak waktu. Byung mengatakan agar dia tidak terlalu terburu-buru seperti itu karena ketika mereka sedang berburu mangsa, sudah sepantasnya kalau mereka juga harus menikmati momennya. Byung mengatakan lagi pula ujung-ujungnya kakek tua itu akan segera mati dan masih ada satu orang yang belum menunjukkan dirinya sedari tadi. Byung mengatakan karena mereka berdua akhirnya dipertemukan kembali dalam kondisi sehat, jadi bagaimana kalau mereka sedikit melakukan pembicaraan baik-baik. Kang Wu bertanya apa yang sedang dia bicarakan, dan Byung berkata dirinya ingin membicarakan masalah kecil sebelum dirinya bersenang-senang dengannya. Byung menanyakan kemana perginya sampah yang dia bawa itu, padahal dirinya sudah berkeliling mencarinya, tapi dirinya tidak menemukan jejaknya sama sekali.